Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rahmatnya, keimanan, kemudian kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga hal ini menjadi hal yang membuat kita beristiqamah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kesesatan zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam yang insyaallah kita akan mati di atasnya. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hal yang sangat penting yang ada atau akan ada di setiap diri seorang wanita, yaitu posisinya sebagai ibu, spesifiknya masalah doa. Karena doa seorang ibu itu kita sudah tahu ya, ibu-ibu sekalian, adalah doa yang tajam sekali, mudah sekali untuk menukik langit ya. Apalagi doanya untuk anaknya sendiri. Apapun doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu itu sangat mungkin dan berpotensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana seorang ibu itu seharusnya bermuamalah dengan doa, terutama mendoakan anaknya ya. Jadi di sini kita akan membahas doa seorang ibu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat 3 kisah bayi yang bisa berbicara. Tapi kita ambil perspektif doa seorang ibunya, karena di dalam hadis ini kebanyakan doa ibu yang menjadi alur ceritanya. Jadi doa ibu yang mengatur alur cerita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi hadis ini adalah hadis cerita ya ibu-ibu sekalian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung hikmah. Memang terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita. Salah satu thariqah dakwah beliau adalah bercerita. Dan cerita yang beliau sampaikan selalu ya mengandung makna dan hikmah. Selalu mengandung makna dan hikmah. Jadi kadang beliau mengeluarkan atau bersabda mengenai kisah yang terdahulu, dan setiap kisah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti valid dan mengandung hikmah. Jadi pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari pertemuan ini atau majelis ini adalah hendaklah kita mengambil cerita-cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tervalidasi, atau cerita-cerita yang memiliki makna dari para ulama. Itu ya. Jadi ada di zaman sekarang ini banyak sekali cerita-cerita yang sama sekali nggak ada maknanya, nggak ada hikmahnya. Banyak cerita yang isinya itu khurafat, tahayul. Bahkan orang yang bercerita itu bercerita bukan untuk mendapatkan hikmah dari ceritanya, tapi untuk mengagungkan dirinya atau mengagungkan nenek moyangnya. Nah ini salah. Bahkan dalam kitab Ihya pun Imam Ghazali mengatakan majelis cerita ya, majelis kisah yang isinya itu khurafat adalah majelis bid'ah. Jadi kalau ada majelis isinya itu cerita khurafat atau cerita dusta atau cerita yang tidak memiliki makna dan hikmah, maka itu adalah majelis bid'ah. Ya, ibu-ibu sekalian, kita memang harus pandai memilih majelis. Banyak sekali majelis yang isinya itu cerita yang ngarang-ngarang aja. Ya antum sekalian ya, ibu udah pernah dengar lah, nggak perlu diulang lagi ceritanya. Jadi kita memang harus milih. Nah di sini ada cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti kebenarannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Langsung saja kita baca. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Kalau ibu mau nyari hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 259. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun." Tidak ada yang bisa berbicara ketika dia masih dalam buayan, ya masih mimi sama ibunya, sudah bisa berbicara kecuali 3 orang. Jadi ada 3 orang yang dalam hadis ini ya, sebenarnya di tempat lain masih ada lagi. Dalam hadis ini ada 3 orang yang bisa bicara padahal dia masih bayi, masih mimi dan tidak mungkin bisa mengucapkan kalimat yang memiliki makna. Tapi di kisah ini ada, ya. Beliau mengatakan Isa bin Maryam. Yang pertama Isa ibnu Maryam. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi yang lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, mendidik anaknya sehingga menjadi salah satu manusia terbaik di dunia, Isa alaihi salam. Nabi Isa sejak masih bayi itu sudah menunjukkan tanda-tanda kemukjizatannya sebagai nabi. Jadi beliau itu pernah berkata melalui lisannya, mengabarkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan ada nabi lagi setelah beliau bernama Ahmad. Beliau mengatakan ketika beliau masih bayi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau mengatakan wa idh qala Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Isa berkata ketika masih bayi, wahai Bani Israel, sesungguhnya Isa ibnu Maryam, aku Rasulullah ilaikum, adalah Rasul bagi kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada di tanganku dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa baru lahir, bayi ngomong kalau misalkan beliau adalah Rasul dan akan ada Rasul lagi namanya Ahmad. Siapa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahmad itu sama dengan Muhammad. Kalau ada yang ngasih nama anaknya Ahmad, nama sama maknanya dengan Muhammad. Jadi maksudnya Ahmad dalam Al-Quran adalah Muhammad. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasahibu Juraijin. Yang kedua, ada bayi yang lahir ketika masanya Juraij. Nah, kita akan bahas tentang Juraij. Jadi ini namanya hadis Juraij. Di dalamnya terdapat kisah tentang Juraij yang pada masanya itu lahir seorang anak yang masih bayi tapi bisa ngomong. Nanti kita bahas. Mungkin ibu-ibu pernah dengar, kita ambil hikmahnya dari sini. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij itu adalah salah seorang pemuda yang suka beribadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Maka Juraij itu saking senangnya beribadah, dia buat tempat ibadah sendiri. Sawma'ah itu kuil artinya. Jadi dia buat kuil sendiri di atas lembah. Kemudian fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Kan dia tempatnya di atas, buat kuil tempat untuk beribadah sendiri. Ketika dia sholat, didatengin sama uminya. Jadi uminya Juraij itu pengen bertemu dengan Juraij. Faqalat ya Juraij, faqala ya Rabbi ummi wa salati. Jadi ibunya itu ngomong wahai Juraij. Dalam hadis riwayat lain, ibunya ngomong ya Juraij, ukhruj fakallimni. Wahai Juraij, keluarlah kemudian berbicaralah denganku. Nah, Juraij bingung deh. Mana ya yang duluan, ibu atau sholat? Batalin sholat, terus menghadap ke ibu, atau ngelanjutin sholat tidak menghadap ke ibu sedangkan dipanggil. Fa'aqbala ala sholatihi fansorofat. Kemudian Juraij milih sholat, ibunya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Kemudian besoknya ibunya datang lagi dalam keadaan Juraij saat sholat juga. Faqalat ya Juraij. Maka ibunya berkata, wahai Juraij, ukhruj fakallimni. Keluarlah, berbicaralah denganku. Kemudian Juraij bingung lagi, faqala aya rabbi ummi wa salati. Tuhanku, ibuku atau salatku.
Kemudian fa'aqbala ala solatihi, ibunya nggak dipadanin ya, dia lebih milih sholat. Kemudian ibunya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraij faqala aya rabbi ummi wa sholati. Hari ketiga ibunya datang lagi, nyuruh Juraij keluar untuk berbicara sama dia, tapi Juraij lebih memilih salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Kemudian ibunya berkata, faqalat. Ini lihat ya, doa seorang ibu untuk anaknya. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij kecuali setelah ia melihat wajah seorang pezina. Wajah kalau kita PSK ya, pelacur. Nah, doa ibu ini keluar karena kesal sama Juraij. Kita ambil satu hukum dulu di sini ya, ibu-ibu sekalian, sebelum kita bahas doa ibunya. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadhis Shalihin, kalau misal kita sedang sholat, kemudian ibu kita memanggil kita, mana yang lebih kita dahulukan? Kita padanin ibu kita atau kita melanjutkan sholat? Syekh Utsaimin mengatakan sebenarnya kalau misalkan yang datang itu orang tua yang paham, ya kan ada orang tua yang nggak paham, ada orang tua yang paham dalam masalah agama. Kalau orang tua yang datang, orang tua kita itu udah paham, maka hendaklah kita tetap beri tanda bahwasannya kita sholat. Gimana caranya? Kita keraskan bacaan takbir kita. Jadi takbir intiqal itu dikerasin. Masih manggil, kita kerasin bacaan ketika gerakan saat kita sholat. Misalkan ketika ruku subhanallahil azim itu dikerasin bacaannya. Biar apa? Biar ibunya dengar. Kemudian saat sudah selesai sholat, kita langsung nyari ibu kita, kemudian kita minta maaf kalau misalkan kita lagi sholat. Sebenarnya uminya duluan, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Memang yang paling penting itu tauhid. Kemudian setelah itu berbakti kepada orang tua. Jadi kita milih ibu kita itu bukan berarti kita lebih memilih ibu dibandingkan Allah, bukan. Tapi karena memang Allah yang nyuruh. Bahkan sholat pun kita harus padanin ibu kita dulu. Jadi padanin itu artinya kita sautin ya ibu kita, biar ibu kita tuh tahu kita lagi sholat. Tidak kita tidak hiraukan gitu. Tapi kalau misalkan orang tua yang belum ngerti, ada ibu kita yang manggil, kalau misalkan kita nggak jawab, dia marah-marah karena dia nggak tahu dalam masalah ini, maka lebih baik kita batalin sholat kita kalau misal sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kita tetap beri tanda, kemudian kita minta maaf sama orang tua kita. Itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi caranya itu kalau nggak dibatalin, ketemu sama orang tua yang belum ngerti, ya suara kita dikerasin saat kita dipanggil sama ibu kita. Nggak boleh kita nyaut ya. Jadi ibu kita misalkan manggil Hudzaifah, tar mak masih sholat, padahal dalam keadaan sholat. Nggak boleh, itu batal sholatnya. Karena kita berbicara di luar bacaan sholat. Itu yang pertama. Nah, ibunya Juraij ini kesal sama Juraij sehingga berdoa keburukan untuk Juraij. Ya. Janganlah engkau matikan Juraij sampai ia melihat wajah pelacur. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Kemudian ketika Juraij itu ibadah di kuilnya, Bani Israel di bawah nih kemungkinan ya antara sebelum atau sebelumnya ini Juraij ini masanya itu antara sesudahnya Nabi Musa atau sebelumnya Nabi Isa, Juraij. Jadi Bani Israel itu udah mulai ngomongin Juraij ya. Ini Juraij ngapain sih di atas nih? Dia nggak mau bermuamalah, lebih milih sendiri beribadah di atas. Nah, Juraij sebenarnya itu kalau misalkan kita lihat syarah dari beberapa ulama yang mensyarah hadis ini, itu tidak tahan sama sifat toksik lingkungan dia. Akhirnya daripada dia hanyut ke lingkungan yang toksik, mending dia menyendiri gitu Juraij. Jadi kalau misalkan ada lingkungan yang toksik, suka ngomongin keburukan, kalau misal melihat kebaikan itu malah risih ya. Kalau misal ngelihat keburukan itu malah dilegitimasi atau biasa-biasa saja. Nah, ini adalah ciri toksiknya Bani Israel. Makanya Juraij sampai menyendiri. Bayangin nih, kalau misalkan kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Juraij berbuat kebaikan, dia rajin ibadah, tapi ditoksikin sama Bani Israel. Artinya udah hilang rasa ghirah di
lingkungan Bani Israel itu saat melihat ada kebaikan dia nyinyir. Saat melihat ada keburukan kayak biasa doain gitu. Misal ada orang yang awalnya tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat 5 waktu ke masjid, mulai numbuhi jenggot, mulai pakai celana cingkrang. Harusnya kan bersyukur sebagai seorang mukmin. Alhamdulillah lingkungan anak itu makin taat. Tapi kalau misal lingkungan yang toksik itu pasti mikirnya, tadi numbuhin jenggot, jangan-jangan ISIS nih. Nah, kadang kayak gitu. Tapi kalau misalkan melihat perzinahan, kemudian melihat kemaksiatan, ghibah, hasad, itu malah difasilitasin, malah dimotivasi. Nah, ini adalah lingkungan yang toksik. Kalau ibu-ibu sekalian punya lingkungan yang toksik, pindah lingkungan. Jangan sampai berada di lingkungan yang toksik. Sekarang pertanyaannya, kalau misal kita itu nggak bisa pindah lingkungan ya, ibu sekalian, tapi di lingkungan kita itu toksik, bolehkah kita menyendiri, Ustaz? Biasanya kan pertanyaannya kayak gitu. Jadi Nabi SAW bersabda, seseorang itu bermuamalah di lingkungan yang toksik dan bersabar atas muamalah manusia lebih baik dibandingkan dia tidak bersabar terhadap muamalah manusia. Jadi intinya kita itu sebenarnya harus tetap bermuamalah sama manusia. Ya, walaupun terkadang toksik, kita hindari toksik-toksiknya semampu kita, tetap bermuamalah dan bersabar ala adahum. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi godaan mereka, gangguan mereka itu kita sabarin, ya ibu-ibu sekalian. Jangan menyendiri, malah menyendiri itu akan menimbulkan lebih banyak kemudaratan. Seharusnya kalau misalkan bisa bersabar itu lebih baik, tapi kalau nggak bersabar, ya mau gimana lagi? Ya, kadang kalau udah lingkungan isinya toksik semua, ada pernah saudara cerita, dia pindah dari Bali ke Dompu. Pindah dari Bali ke Dompu. Nah di Bali itu lingkungannya udah bagus banget. Tapi ketika di Dompu, Masya Allah, setiap keluar pergunjingan. Kalau misal tidak keluar, digunjingin. Bayangin tuh ibu-ibu sekalian, serba salah dia. Keluar rumah dapatnya gunjingan. Tidak keluar rumah untuk menghindari itu, digunjingin. Ketika keluar, hanya mengucap salam saja, tidak ada basa-basi, digibahin. Jadi ada salah satu tanda bahwasanya lingkungan tersebut toksik ya ibu-ibu. Kalau misal ada majelis ibu-ibu, ada berapa orang di sana, kemudian saat ada salah satunya pergi duluan, yang pergi itu digibahin, itu majelis toksik. Jadi orang mau pergi takut nih, kalau anak duluan pulang, anak digibahin nantinya, auzubillah min dzalik. Nah itu nggak boleh ya ibu-ibu sekalian. Nah seperti yang dirasakan oleh Juraij, jadi kaum atau Bani Israel ketika masanya itu toksik sekali. Contohnya Juraij itu omongin ya sama mereka. Kemudian wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha. Ada seorang pezina yang cantik sekali. Saking cantiknya dia itu yutamatsalu bimithliha. Kalau ada orang yang nyari contoh orang cantik, dia yang dipakai. Saking cantiknya. Misal kita ngedoain anak kita biar cantik nih, semoga kamu cantik ya kayak fulanah. Nah itu namanya yutamatsalu bimithliha. Orang itu banyak menjadikan contoh atau role model kecantikan di wajahnya. Faqalat, zina ini berkata, in syi'tum la aftinannahu. Kalau misal kalian mau, aku fitnah Juraij. Fata'arradat lahu. Kemudian Bani Israel mengatakan, oke, silahkan fitnah Juraij. Nah ini kan toksik nih. Ada orang beribadah, kemudian pezina mau nawarin dirinya untuk memfitnah Juraij, menggoda Juraij. Bani Israel bukan melarang, tapi ya udah fitnah aja sekalian. Ya Allah. Baik. Falam yaltafit ilaiha. Ketika Juraij itu dicari, ya, ibu-ibu sekalian, diketok pintunya, ya Juraij, ya Juraij. Juraij sama sekali tidak bergeming dan menoleh. Itu ya, jadi pelajaran bagi kita bahwasanya seharusnya saat ada godaan dari luar yang merusak keimanan kita, jangan ditoleh. Jangan ditoleh, terutama zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabuz zina." Janganlah mendekati zina. Jadi mendekati aja nggak boleh ya, ibu-ibu sekalian, apalagi berbuat zina. Jadi saat ada peluang untuk berbuat zina, maka jangan masuk ke dalamnya. Kan Anda sering sampaikan ya, ibu-ibu. Kita itu saat bermuamalah sama orang, kemudian setan ingin kita berzina kepada yang bukan mahram, ya namanya berzina bukan mahram berarti. Kemudian setan ingin kita berzina, nggak mungkin keluar rumah langsung zina, nggak mungkin. Ada nggak orang yang setan pengen zina, keluar tiba-tiba zina, nggak mungkin.
Setan itu lebih pintar ya dari kita untuk menggoda. Biasanya jalannya itu malah syar'i. Biasanya kalau mau zina atau orang yang diinginkan zina oleh setan, jalannya itu apa ibu-ibu sekalian? Assalamualaikum akhi. Itu jalannya zina itu. Atau assalamualaikum ukhti. Terus ada emotnya, emot senyum. Waduh, bahaya ini. Jadi kalau ibu-ibu sekalian jangan pakai emot kalau misalkan ngechat yang bukan mahram. Karena kita ya sebagai laki-laki kalau dikasih jalan kita jalan ya. Kalau jalannya ditutup ya sudah. Nah, yang berpotensi ngasih jalan itu perempuan, yang laki-lakinya jalan. Jadi kalau misal ada ruang untuk berbuat zina langsung tutup di sana. Jangan diambil karena la taqrabu zina. Sekali kita mendekati maka kita akan hanyut ke dalam zina kecuali Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian para ulama juga banyak menyampaikan bahwa kenapa Jurayj tidak mau menoleh? Karena Jurayj takut ketika dia menoleh ke wajah penzina ini maka dia akan tergoda. Para ulama mengatakan ketika kita melihat wajah nih, bagi bapak-bapak yang mendengarkan ya, sini ada berapa lumayan bapak-bapak. Jadi kalau misal kita melihat wajah penzina itu dosanya berkali lipat dibandingkan kita melihat wajah bukan penzina. Kenapa? Saat kita melihat wajah penzina, wajahnya itu memang nantangin deh. Jadi kalau lihat wajah penzina itu potensi untuk berzina itu besar sekali. Nah sekarang banyak sekali wajah penzina bertebaran. Kita di dalam rumah aja bisa lihat wajah penzina. Makanya kalau misal kita bisa melakukan kebaikan secara total, maka lakukan kebaikan secara total termasuk dalam masalah penglihatan. Singkat cerita, Jurayj nggak mau noleh. Baik, kemudian fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi. Karena penzina ini track recordnya itu tidak pernah gagal. Akhirnya ketika dia gagal goda Jurayj, dia cari laki-laki lain. Dilihat ada pengembala kambing di sekitar tempatnya Jurayj. Akhirnya dia berzina dengan pengembala kambing itu. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Ini kelihatan pengembala kambingnya imannya lemah nih. Jadi dia dikasih untuk berzina, akhirnya dia berzina. Fahamalat, singkat cerita, setelah berzina berapa bulan kemudian penzina tersebut hamil. Falamma waladat faqalat, ketika dia melahirkan, penzina ini berkata, huwa min Jurayj. Anak ini adalah anaknya Jurayj. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu. Kemudian Bani Israel dengar kayak gitu, dia kayak dapat alasan gitu untuk menghancurkan kuilnya Jurayj. Akhirnya dia berangkat kuilnya Jurayj, kemudian dihancurkan kuilnya. Faja'alu yadribunahu. Ketika dapat Jurayj, mulai dipukul, mulai diseret. Qala ma sya'nukum? Jurayj heran, apa nih? Kok tiba-tiba kayak gini? Qalu zanaita bihadhil baghi. Engkau telah berzina dengan penzina ini. Fawaladat minka. Kemudian anaknya lahir, itu adalah anakmu. Qala aina as-sabi? Kemudian dia mengatakan, Jurayj mengatakan, mana anak kecil itu? Faja'u bihi. Kemudian Bani Israel itu ngajak anak bayi yang baru lahir ini. Faqala da'uni hatta usalli. Jurayj minta izin untuk uduk, kemudian salat fasalla. Kemudian Jurayj salat. Falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi wa qala. Ketika telah selesai salat, kemudian Jurayj melihat bayinya, ta'ana fi batnihi. Jurayj itu menekan-nekan perutnya menggunakan ibu jarinya. Kemudian Jurayj bertanya, ya ghulam, man abuka? Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Faqala, anak kecil itu ngomong, fulanur ra'i. Jadi bayi baru lahir nih, ditanyai sama Jurayj, siapa ibumu? Siapa bapakmu? Kemudian anak yang baru lahir ini ngomong, fulanur ra'i. Dia adalah pengembala kambing. Bayangin ya, anak baru lahir dipencet-pencet perutnya sama Jurayj, terus bisa ngomong. Fa'aqbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahabin. Kemudian Bani Israel itu semuanya datang ke Jurayj, mulai mengelus-elusnya, mulai mencium kepalanya, mulai minta maaf sama Jurayj karena bayi lahir, bayinya sendiri yang ngomong. Siapa bapaknya? Fulanur ra'i, pengembala kambing itu. Ya, semuanya kaget. Akhirnya beliau mereka minta maaf, Bani Israel, ya salah set ya Bani Israel, kemudian
berkata, kami akan bangun kuilmu dari emas. Juraij berkata, qala la a'iduha min tinin kama kanat fafa'alu. Juraij ngomong, enggak, bangun saja dia sebagaimana semula. Kemudian Bani Israel membangunnya. Baik, ini ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu disiksa padahal ini salah tangkap nih, kemudian sampai dipukul, terus ternyata ibu-ibu bener, orang yang ngeroyok ibu-ibu sekalian itu ngasih kompensasi 2 miliar misalkan, dari emas kan, kira-kira diterima nggak? Lumayan angkon mayar rumah sakit, itu kira-kira ya. Tapi Juraij enggak, dia tuh enggak terpana sama dunia. Orang yang hatinya pure untuk akhirat, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang ditakdirkan untuk dirinya. Biasanya kalau misal dipadanin atau dikasih sama harta, itu dia nolak. Ya, kecuali yang dia butuhkan saja. Tapi Juraij nolak. Bayangin mau dibangun pakai kuil emas, Juraij bilang bangun aja pakai tanah sebagaimana biasa. Nah, ini kisahnya Juraij. Anda akan masuk ke doa ibunya ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ada riwayat lain dari Imam Tirmidzi kalau nggak salah, Juraij ini nggak langsung diseret dibawa ke hadapan Bani Israel untuk dihakimi. Tapi Bani Israel itu ngomong dulu ke raja, wahai raja, Juraij berzina. Raja ngomong, bawa dia ke sini. Setelah itu Juraij dibawa melewati tempat lokalisasi. Jadi ada tempat yang digunakan untuk berzina namanya lokalisasi ya kalau nggak salah. Itu ketika Juraij lewat sana diseret sama Bani Israel, semua penzina itu keluar. Juraij itu seret, dia berzina sama fulana. Ketika semua penzina itu keluar, Juraij melihat ke arah mereka, kemudian dia tertawa sedikit atau tersenyum si Juraij. Bani Israel marah. Lihat Juraij, dia dari tadi tidak tersenyum kecuali melihat wajah penzina. Itu kan sebenarnya konotasinya negatif ya, ibu-ibu sekalian. Tapi itu ada sesuatu di baliknya. Kalau menurut bapak di sini, kenapa kok Juraij tersenyum? Kenapa? Karena ingat doa ibunya. Jadi ibunya kan doa sebelum Juraij mati ngelihat wajah penzina. Jadi dia kesenyum dikit. Ternyata doa memek ragun. Ternyata doa ibu ana. Subhanallah. Doa ibu itu, ibu-ibu sekalian, walaupun buruk, sangat mungkin terjadi. Jadi kita kalau misal ngomong sama anak kita, ngomonglah yang baik-baik saja, berdoalah yang baik-baik saja. Catatannya, dan ini memang agak sulit dilakukan, sekalipun dalam keadaan marah demi Allah, ibu-ibu. Jangan sampai kita manggil anak kita dengan panggilan yang isinya itu doa keburukan. Contoh, anak kita nakal terus kita panggil setan, cai. Berarti ibunya setan ya. Minimal dia iblis lah, iblisun. Kalau misal ngomong anaknya, anak setan, ibu anak setan, cai, astagfirullah, beneran jadi setan anaknya. Kalau misalkan kita ngomongin apalagi binatang kayak gitu, aliyadzubillah. Sering Anda dengar ya, ibu-ibu kalau lagi marah tuh yang keluar doa buruk. Padahal itu kesempatan untuk berdoa kebaikan. Banyak ibu-ibu yang lagi marah ngomongin anaknya monyet. Berarti ibunya gorila. Kan ibunya. Jadi jangan sampai keluar dari lisan ibu-ibu, demi Allah ya, ibu-ibu sekalian, keburukan untuk anak-anak ibu-ibu. Karena itu yang akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala ijabah. Antum ibu-ibu sekalian ambil dari lisan anak. Ini kisah anak rasakan sendiri. Ada teman anak, pernah cerita enggak di sini, wallahu a'lam. Ada teman anak, dia itu sangkatan sama anak. Minta izin ke uminya untuk pergi ke motoran ini, pergi motoran. Terus dia ngomong, Mi, aku mau pergi sama teman-temanku motoran. Uminya nggak ngasih, jangan pergi. Dia maksa, enggak, jangan pergi, jatuh nanti kamu. No. Ibunya ngomong kayak gitu. Pulang-pulang nggak bisa jalan, jatuh dari motornya. Itu doa buruk dari ibu. Terus dia ngomong, biasa aja, cai Jeb. Apa mau dibilang? Bener ternyata ente Jeb. Ibu ente dengerin ente. Cerna bahwasanya memang benar-benar doa ibu itu untuk kebaikan. Mungkin kisah ini udah sering sekali ibu dengar ya. Tahu Syekh Sudais, ibu-ibu sekalian, imam besar di Mekah yang paling terkenal. Itu jadi imam, beliau cerita karena doa ibunya saat marah ketika dia nakal. Semoga kamu jadi imam besar di Mekah. Coba gitu doanya pas marah.
Misalkan anak kita nakal nih, ya Allah, semoga cai hafal 30 juz mungkin jak qiraah asyroh. Pas lagi nakal banget kita doakan, semoga kamu hafal 30 juz mungkin dapat 10 qiraah. Kan pintar jadinya anaknya. Ya, apalagi doa ketika benar-benar sungguh ya. Ibu itu tentang doa anak. Tapi sebenarnya ini agak sedikit tidak nyambung ya. Tapi mumpung lewat karena ini pembahasannya tentang ibu itu sama anaknya tidak boleh zalim juga. Terutama ketika terkait dengan menantunya. Ada istilah dalam bahasa Inggris namanya blackmail in religion. Jadi misal nih, anak saya tahu ya maksudnya blackmail in religion ini. Ada ibu suka menghardik, ada mertua suka menghardik menantunya. Jadinya menantunya dizolimi, dikatain, bahkan dipukul, subhanallah, zalim sama menantunya. Otomatis suami itu secara syar'i harusnya membela menantunya. Kalau kezalimannya itu benar-benar sudah terlihat. Akhirnya ibunya harusnya dinasehatin. Umi, gak boleh kayak gitu sama istri ana. Istri ana sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya untuk berbakti dan taat sama ana. Bertemu dengan orang tua barunya yang itu orang tua saya, kemudian ibu hardik dia. Harusnya itu gak boleh. Nah, blackmail dari ibunya, in religion ini, ibunya ngomong, kamu gak boleh kurang ajar sama saya. Kamu tahu surga ada di telapak kaki ibu. Gimana ibu-ibu sekalian? Namanya blackmail nih, pemerasan in religion di dalam agama. Benar nggak surga itu ada di telapak kaki ibu? Terus kalau ibunya zalim, jahat, jangan-jangan jahanam ada di telapak kakinya. Kan bisa saja itu terjadi. Masa ada surga ada di telapak kaki orang yang zalim, jahat? Masa ada? Kan enggak. Itu tuh kan sebenarnya representasi kasih sayang seorang ibu pada anaknya, dan anak harus membalas itu. Ya, anak harus membalas itu, dan balasan anak itu tidak terputus madal hayat. Selama dia hidup tidak boleh terputus. Tapi kalau dari ibunya ngomong ada surga di telapak kakinya untuk membenarkan keburukannya, itu nggak boleh. Ya, blackmail namanya ya. Pemerasan, mentang-mentang ada hadis di telapak kakinya ada surga, dia bebas untuk berbuat zalim, nggak boleh juga. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, itu tentang doa ibu kepada Juraij. Pertama, yang kita dapat nih, doa seorang ibu kepada anaknya itu haruslah baik. Jangan sampai memanggil anak itu buruk ya. Ini pengalaman anak pribadi. Anak pernah main ke salah satu saudara ya, ibu-ibu sekalian. Biasa kalau orang yang tidak suka atau tidak pernah berkata buruk, berkata kasar, itu saat mendengar perkataan kasar biasanya tidak nyaman badannya. Kayak ada guru anak, dia imam ya. Kemudian saat jadi imam di salah satu tempat yang imamnya itu makhrajnya buruk, itu dia seperti ada yang bergerak gitu badannya ketika sholat misalkan. Dengar ada Al-Fatihah dibaca Alhamdulillah, itu ada yang bergerak, tubuhnya ada yang bergerak. Sama kayak orang yang tidak biasa berkata buruk, tidak pernah dengar perkataan buruk. Saat dengar perkataan buruk itu tubuhnya nggak enak rasanya. Singkat cerita, anak berapa hari di sana itu dengar dia ngomong buruk untuk anaknya, ya, setan, setan sini ente, setan, itu udah dipanggil setan anaknya. Setelah anak pulang, anak diongkosin, kemudian dikasih bekal. Ditanya sama ini, anak berkunjung ke beliau, ditanya, "Siapa mau minta apa lagi?" Saya bilang kayak gitu. Permintaan anak nggak ada kecuali satu. Anak bilang, jangan panggil anak setan ya. Jangan panggil anak setan ya, Bi. Nah, panggil dia Bibi. Jangan panggil anak setan ya, Bi. Kalau misalkan Bibi manggil anak setan, berarti Bibi ibunya setan. Dan itu berdampak besar terhadap mental dan akhlak anak-anak. Karena anak itu mendengar. Saat apa yang dia dengar, itu yang dimasukkan ke kepalanya, itu yang dia ucapkan dan membangun karakter dirinya. Saat karakter anak karena doa ibu ini terbangun, maka untuk merubah karakter buruk tersebut sulit sekali. Sulit, Bu, benar, Bu. Sulit sekali. Maka kita harus membangun karakter anak dari awal itu baik ya. Tapi kalau misalkan karakternya itu udah buruk, kita tahu sendirilah ya, perbuatan buruk itu lebih mudah menyebar daripada perbuatan baik. Orang mutobat itu lebih sulit daripada orang memaksiat. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur buruk, dia mau hijrah itu sulit sekali. Tapi kita nggak boleh menyerah. Saat kita di masa lalu itu berbuat buruk, impact dari doa kita semua ya, ibu-ibu sekalian, maka hendaklah ibu-ibu sekalian itu
berusaha untuk merubah itu perlahan-lahan dari diri ibu-ibu sekalian, dari diri kita sebagai orang tua, kemudian dari diri ibu-ibu sekalian, kemudian dari diri kita sebagai orang tua untuk kita benahi. Baik, kemudian itu baru 2 ya, satu lagi. Masih masalah doa, ya. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Ada salah seorang ibu yang menyusui anaknya. Atau ada seorang anak yang menyusu ke ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Kemudian ketika Mimi anaknya, ada satu pemuda menggunakan kuda yang bagus, tampan, pakaiannya bagus, terlihat seperti orang yang mulia, ya. Kemudian ya namanya refleks ibu-ibu ya, ketika melihat ada orang mulia, orang terlihat mulia, kemudian kaya. Kalau sekarang mungkin dia ganteng, terus bawaannya Alphard, bajunya oke, yang gitu-gitu dah pokoknya ya. Akhirnya refleks ibunya ngomong, Allahumma ja'al ibni mitlahu. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia, atau mithlah hadza, jadikanlah anakku seperti orang ini. Kemudian fataraka sadya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu. Kemudian anak bayi ini ngelepas mimiknya seraya berkata, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia. Summa aqbala ala sadyihi faja'ala yartadi. Kemudian mimik lagi anaknya. Faka'anni anzuru ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi as-sabbabah fi fihi. Jadi aku seperti melihat Abu Hurairah ya, seperti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bercerita ada gerakannya ya. Jadi gerakannya itu kemudian anak itu balik lagi mimik, terunjuknya itu ke bibirnya. Ada artikulasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita. Kemudian faja'ala yamussuha. Anak itu mulai mimik lagi. Qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti wa hiya taqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'alni wa Allahumma la taj'al ibni mithlahu. Setelah itu mimik lagi, lewat lagi seorang hamba sahaya yang lagi dikeroyok, kemudian dipukulin, difitnah, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Terus hamba sahaya tersebut ngomong hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk bertawakal. Akhirnya umiknya itu refleks lagi doa, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia. Fatarakar radha'a wa nadhara ilaiha. Faqala, kemudian anak itu ngelepasin mimiknya lagi, ngelihat ke hamba sahaya itu seraya berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti hamba sahaya itu. Fahunalika taraja'al hadis faqalat marra rajulun hasanul hayati faqultu Allahumma ja'al ibni mithlahu faqulta Allahumma la taj'alni mithlahu. Kemudian ibu sama anaknya berconversation. Seorang ibu ketika melihat ada orang yang mulia secara look ya, kemudian secara otomatis berdoa kepada Allah agar menjadikan anaknya seperti dia. Kok kamu bilang jangan seperti dia? Kenapa seperti itu? Faqulta, kemudian dia faqala inna dzalika ar-rajulu kana jabbaron. Sesungguhnya laki-laki itu adalah laki-laki yang sombong dengan kekayaannya, dengan kemuliaan masalah dunianya, dia sombong. Faqultu Allahumma la taj'al jabbar faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Kemudian aku berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa saraqti wa lam tasriq. Kemudian ada jariyah atau hamba sahaya yang datang dikeroyok, dia dipitnah ketika berzina, dipitnah mencuri, padahal dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alni mitlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Nah, ini pelajarannya
ibu-ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada anak kita, jangan berdoa berdasarkan fisiknya. Jadi kalau misalkan kita melihat fisik, dari fisik itu kita jadikan tolak ukur untuk mendoakan anak kita, dan doa itu menjadi asas doa untuk anak kita. Padahal inti dari kita berdoa untuk anak kita itu intinya apa? Sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Jadi yang penting itu solehnya. Ibu-ibu ketika menjadikan asas doa, maka jadikanlah doa itu sebagai anak yang soleh. Jadi doakan anak menjadi anak yang soleh. Karena anak baik itu tolok ukurnya adalah kesolehan. Kalau anak soleh tapi nggak pintar, dia masih baik. Kalau anak soleh tapi pintar, makin baik lagi. Kalau anak ndak soleh, pintar, ndak baik. Anak ndak soleh, bodoh, lebih-lebih lagi. Ya. Jadi kalau misalkan mau berdoa, doakan solehnya dulu. Ya Allah, semoga soleh. Sekarang banyak sekali ibu-ibu yang ngelihat tampang. Bahkan anaknya didoakan agar bisa menjadi seperti orang kafir hanya karena melihat wajahnya ganteng saja. Contoh ibu-ibu yang seneng drama Korea nih. Lagi nih, setiap majelis ada drama Koreanya. Ibu-ibu yang sering nonton drama Korea, kemudian terpaku sama orang yang ada di drama Korea. Masya Allah, ganteng sekali. Ciptaan Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Padahal ngeliat orang kafir nih. Ya, orang Korea terus berdoa, semoga anakku menjadi Kim siapa namanya? Sampai ada ibu yang ngenamain anaknya dengan nama Korea. Coba, ya Allah. Ada ibu yang namain siapa ya? Lupa. Ada Kimnya pokoknya. Astagfirullah. Nah ini nggak boleh ya. Jangan ngelihat dari tampang saja. Jadi lihatlah dari kesolehan. Kemudian kalau misal kita melihat hal yang secara zahir itu baik, syarif, sebenarnya intinya itu belum tentu. Ya isinya atau hatinya itu belum tentu. Dalam hadis lain Nabi SAW itu pernah bersabda, ya, bertanya kepada seorang sahabat, ketika ada seorang laki-laki yang ganteng, pakai baju bagus, kendaraannya bagus, itu lewat di depan mereka berdua, Nabi nanya ke sahabat, menurutmu bagaimana tentang pemuda ini? Kemudian sahabat yang ngelihat ngomong, Masya Allah, pemuda ini sesungguhnya pemuda yang mulia. Kalau misal dia melamar atau merekomendasikan wanita, pasti diterima. Kemudian Nabi terdiam. Setelah itu ada satu laki-laki yang lewat. Nah laki-laki ini kumuh, biasa aja lah pokoknya. Dari segi wajah nggak tampan. Terus ditanyalah sahabat lagi, bagaimana menurutmu tentang laki-laki yang baru lewat ini? Kemudian dia berkata, ini laki-laki bukan laki-laki mulia. Kalau misalkan dia ngelamar cewek, pasti ditolak. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya laki-laki yang barusan lewat itu lebih baik daripada laki-laki yang pertama, walaupun laki-laki yang pertama memenuhi bumi ini. Coba bayangkan. Jadi akhlak dan kesolehan itu yang utama ya ibu-ibu sekalian. Jadi kita tidak usahlah sering-sering melihat harta kekayaan orang, tidak usah sering-sering hitung harta kekayaan orang. Orang flexing kita lihat, kemudian kita hitungin hartanya. Dia punya Alphard 2, dia punya Ferrari 1, harga Alphard segini, harga Ferrari segini. Kita ngitungin harta orang sambil malas kerja. Kadang itu akan mengaburkan pandangan kita terhadap apa yang harus kita lakukan melalui pandangan syariat. Itu Bu ya. Jadi itu nggak boleh. Sebenarnya itu dalam Islam itu nggak boleh terlalu gitu mikirin. Ada orang kayak makanya flexing haram, ya, pamer harta itu nggak boleh. Kemudian sering-sering melihat itu untuk kenyamanan kita atau untuk hiburan kita juga nggak boleh. Kenapa? Karena kita akan membandingkan diri kita. Sama kayak ya, nonton Korea lah. Sering sekali Anda bahas. Ibu-ibu nonton Korea, kemudian ngelihat suami dari drama Korea itu adalah suami yang sempurna, ganteng, pengertian, nggak perlu nanya, langsung datang bawa bunga, coklat, uang belanja nambah tiap bulan. Dibandingin sama suaminya, ini suami raga. Kayak itu dong artis Korea. Ya salam. Itu di film ibu-ibu sekalian, itu gak Astagfirullahaladzim. Makanya nggak boleh ya ibu-ibu. Sama bapak-bapak juga, yang senang nonton drama Cina, sama. Gak boleh ya bapak-bapak sekalian. Kemudian membandingkan ketika ngelihat istrinya pakai daster bolong, bau bawang, punya anak 3, capek ngurusin anak, terus ngomong, berias sedikit kayak yang di drama Cina. Sama. Gak boleh ya. Ibu-ibu sekalian, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari doa seorang ibu. Seharusnya memang tidak boleh mendoakan keburukan, dan menjadikan asas doa bagi seorang anak itu adalah kesolehan ya. Jadi kita memang harus menjadikan itu sebagai
tolok ukur utama. Jangan sampai kabur ya pandangan kita tentang masalah doa. Baik. Sekarang pertanyaannya, kemudian gimana kalau misal kita dizolimi Ustaz? Sama anak kita, bolehkah kita mendoakan keburukan pada anak kita? Seharusnya saat kita dizolimi, kita berdoa kebaikan agar anak kita tidak menjadi orang yang zolim. Memang kalau misalkan kita mendoakan orang yang menzolimi kita, itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya saat orang dizolimi doanya apa, Mas? Keburukan, pasti keburukan. Kita ditampar sama orang di jalan, enggak tahu masalahnya apa, kita caci pasti dia. Itu kalau misalkan orang yang imannya itu masih belum lah ya. Tapi kalau misalkan seorang ibu dizolimi oleh anaknya, dia jadikan momen itu untuk mendoakan kebaikan untuk anaknya agar dia berhenti menjadi orang yang zalim. Begitu juga seorang anak saat merasa dizolimi oleh orang tuanya. Jadi orang durhaka itu bukan cuma anak aja, orang tua bisa durhaka juga. Saat dia didurhakai sama orang tuanya, dizolimi sama orang tuanya, harusnya itu dijadikan momen untuk berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Jangan jadikan itu sebagai tempat untuk berdoa buruk. Pokoknya diburukin semuanya doanya. Wal-'iyadzubillah. Karena ad-du'a, kecuali orang yang zalim ya, doa itu sebenarnya untuk seorang mukmin jika kebaikan akan kembali kepada kita. Ya, ad-du'a ya'udu 'ala man 'ada ila da'a ilaihi. Jadi doa itu akan balik lagi ke orang yang mendoakan. Untuk itu Nabi SAW merintahkan kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita. Baik ada yang kita cintai secara khusus kita sebut namanya, ataupun secara umum Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mendoakan umatnya setiap saat. Kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya kita doakan kebaikan. Jika mau ada doa yang khusus maka doa khusus. Kemudian ini mumpung masalah ibu ya, ibu-ibu sekalian, kadang kita terutama di daerah yang minoritas ini, ada hubungan yang terputus gara-gara satu dari keluarga itu murtad. Ya, misal ada anak yang ibunya itu murtad, apakah dia berhenti berbakti kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada orang tua yang murtad keluar dari Islam, anak itu tetap harus berbakti kepada orang tuanya kecuali dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kalau ngasih nafkah tetap harus ngasih nafkah. Orang tuanya manggil untuk main ke rumah tetap main ke rumah. Nah itu ketika di dunia. Beda halnya ketika sudah meninggal. Kita diharamkan untuk mendoakan orang yang keluar dari Islam walaupun itu orang tua kita. Nabi aja dilarang untuk mendoakan ibunya. Nah tapi ada pertanyaan ya, kalau misal orang tua kita, ibu kita atau bapak kita itu murtad, kemudian mereka dimakamkan, boleh nggak kita pergi ke pemakamannya untuk belas kasih dan kemanusiaan, Ustaz? Karena kita itu berkeluarga gitu sama mereka. Hukum asalnya nggak boleh, ya. Karena Nabi SAW itu melarang menyolati orang-orang munafik. Orang munafik kan kafir. Jadi itu sebagaimana penjelasan dari Syekh bin Baz maksud kepada semua orang kafir. Jadi orang kafir itu hukum asalnya nggak boleh kita datangi pemakamannya untuk mendoakan dia, nggak boleh. Tapi beberapa ulama, salah satunya Syekh bin Baz juga membolehkan kita untuk datang ke pemakamannya bukan untuk mendoakan, tapi untuk penghormatan kemanusiaan saja. Mungkin karena dia itu sahabat atau karena dia itu orang tua. Tapi ada catatannya, kalau di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang melanggar syariat dan tidak ada ritual khusus dari agama di luar Islam yang kita ikuti ketika pemakamannya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan sekedar datang, kemudian itu untuk kemanusiaan saja, untuk menghormati, maka itu diperbolehkan, silakan saja, tidak masalah, asal jangan mengikuti hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau misalkan ada yang dilarang, maka kita tidak boleh datang. Kalau ada yang dilarang. Tapi ketika antum lihat pemakamannya itu biasa-biasa saja, kita datang untuk menghormati orang tua kita walaupun dia telah keluar dari Islam, maka itu diperbolehkan. Imam Nawawi juga membolehkan hal tersebut, asal kita datang tidak untuk mendoakan. Ingat, kalau untuk mendoakan itu diharamkan. Kita tidak boleh mendoakan orang di luar Islam, siapapun itu. Baik. Ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab nggih. Baik, mohon nasihatnya Ustaz, di mana ada kondisi seorang anak yang merasa sakit hati kepada seorang ibu sendiri karena nasihat dari seorang ibu terkadang keras atau kasar. Itu pun karena kesalahan anak itu sendiri yang bengal. Sampai seorang anak ini ingin hidup kos sendiri, tidak satu rumah dengan orang tuanya. Bagaimana menyadarkan anak ini? Apakah salah jika anak ini dipersilahkan kos sendiri dengan dalih biar merasa bagaimana gitu hidupnya sendiri tanpa orang tua? Baik. Ini ibunya salah juga. Anaknya juga salah. Sebenarnya gini, Ana sering sampaikan, Ana nggak jawab secara langsung ya untuk ibu yang bertanya ini. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ketika ada sesuatu yang menyulitkan kita di kehidupan kita, kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, untuk mempertebal keimanan kita. Yang kedua, hal itu adalah buah dari kemaksiatan dan keteledoran kita di masa lalu. Jadi kalau misalkan anaknya bengal, jangan-jangan gara-gara orang tuanya kasar. Anak kalau misal dididik dengan sifat kasar, beda tegas sama kasar ya, ibu sekalian. Dengan sifat kasar, suka mencaci, tidak peduli, tidak ada rasa empati, maka anaknya secara otomatis akan menjadi bengal. Terus ibunya bilang anaknya durhaka, minta ngekos sendiri, padahal itu salahnya dia. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang yang disadarkan itu bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. Banyak orang tua yang menyalahkan anaknya nakal, padahal dirinya nakal. Jadi orang tua yang paling contoh paling gampang dah. Sering kali anaknya dimarahi, ngaji, main HP aja. Tapi ibunya main HP berjam-jam nonton drama Korea. Ya. Dia ngomong, sholat ke masjid, sholat tepat waktu itu lebih afdol. Tapi ibunya sholat asar jam 5:30. Nah ini kan salah ya. Jadi kita tuh selain menasihati juga harus memberi contoh. Sebenarnya dua-duanya harus dinasihati ini. Ya. Kecuali memang anaknya itu memang udah bengal sebagai ujian bagi orang tuanya. Maka anaknya harus dinasihati, orang tuanya harus disabari. Jadi orang tuanya itu, ya Allah sabar Bu ya, namanya anak seperti itu. Ingat anak itu qurrata a'yun. Jangan sampai kita lepas dari mendidik mereka. Sering sekali Anda sampaikan di parenting di materi parenting orang tua, bahwa orang tua itu tidak boleh menyerah mendidik anak sampai dia mati, entah anaknya yang mati atau dia yang mati. Sebagaimana kisah dari Nabi Nuh ketika anaknya itu sudah hanyut kena banjir, masih diajak naik juga. Padahal dia sudah terlihat mengkhianatinya, tapi masih juga dia naik. Jangan bilang baru didurhakai 1 hari, baru ada 1 makian langsung bilang, mulut anak setan, nyerah dah ya Allah. Di mana keteladanannya ini? Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ingat, yang penting itu doa. Jangan kita kira hidayah itu datang dari kita. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah kepada sesuatu yang hanya dari dirinya keluar hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Apalagi kita ketika ingin jalan hidayah, anak kita itu ada. Kita nggak boleh menyerah. Nah, sekarang ini harus duduk ini sama keluarga. Kenapa kok pengen ngekos? Kalau ngekos itu karena ingin menghindari orang tuanya yang toksik, wallahu a'lam bishawab, harus dikasih pengertian. Kalau misal belum cukup untuk ngekos dan ditakutkan ngekos itu terjadi kemudaratan, orang yang ada di atasnya harus turun tangan. Jadi misalkan di keluarga ini yang didengerin kakeknya turun tangan. Jangan ngekos. Kemudian harus menengahi. Ibu juga jangan seperti ini, ya. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini. Hiduplah sesuai dengan pandangan syariat. Baik, kira-kira itu Bu ya. Semoga menjawab. Karena banyak sekali yang seperti ini sekarang ya, terutama Gen Z. Gen Z yang menganggap kalau misal ada 1 sulutan api aja langsung terasa burn in tubuhnya. Akhirnya dia burn out. Banyak kali lah istilah-istilah Gen Z ini. Burn in, burn out. Jadi burn in itu artinya kebakaran di dalam. Dia sakit hati katanya. Nah, burn out itu depresinya.
Mantap sekali. Bilang aja habis dimarahin stres kan gitu, ini burn in, summa burn out, burn out. Pakai summa itu bahasa Arab nyambung bahasa. Baik. Jadi burn in kalau sudah stres karena orang tua, kemudian dia burn out, depresi. Baik. Ini nggak boleh ya, ibu-ibu sekalian. Nah sebenarnya kita role model itu harus satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap jenis muamalah kehidupan kita, mau berumah tangga, mau bersosial di masyarakat, mau dalam masalah pekerjaan, semuanya itu harus Nabi. Kalau misalkan role model kita itu apa yang kita tonton dari kemaksiatan ya kayak begitu, ya. Dan kita jangan semena-mena sama anak, jangan mentang-mentang orang tua itu bebas marahin anak, itu sering lah ya. Karena anak itu harus kita didik sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang itu udah bukan mukul anak, ya, bukan nyemprahin tapi tegas dan bersamaan dengan lembut. Baik, itu aja ya. Mungkin ini saja ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.